Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran yang ke-9, Yakub sang penipu. Kamis 26 Mei, Yakub pergi. Dalam cerita ini, Yakub yang menipu ayah dan saudaranya untuk mendapatkan hak kesulungan dan yang mencari berkat yang dirancang Ishak untuk diberikan kepada putra sulungnya, tetap pasif terhadap Laban dan melayani dia dengan setia. Yakub tahu betul bahwa dia telah ditipu oleh ayah mertuanya, namun dia membiarkan pemikiran itu pergi. Sulit untuk memahami kepasifan Yakub mengingat temperamennya. Yakub bisa saja memberontak atau setidaknya melawan Laban atau tawar-menawar dengannya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia hanya melakukan apa yang diminta Laban, tidak peduli betapa tidak adilnya itu semua. Namun demikian, saat kelahiran putra pertama Rahel yaitu Yusuf, Yakub akhirnya mencapai tahun ke-14 pelayanan terhadap Laban. Dan sekarang mempertimbangkan untuk meninggalkan Laban kembali ke tanah perjanjian. Tetapi Yakub prihatin tentang bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Bacalah Kejadian 30 ayat 25-32. Apakah yang terjadi di sini dan pertimbangan macam apakah yang digunakan Yakub? Apakah tanggapan Laban? Merupakan jalan memutar yang sangat panjang bagi Yakub yang awalnya meninggalkan rumah untuk mencari seorang istri. Mungkin bukan niat awalnya untuk menjauh dari negerinya begitu lama, tetapi berbagai peristiwa membuatnya menjauh selama bertahun-tahun. Sekarang waktunya untuk kembali ke rumah bersama keluarganya. Namun, mengapakah Yakub tidak meninggalkan Laban lebih awal? Kepatuhan yang tidak wajar dari Yakub menunjukkan bahwa Yakub mungkin telah berubah. Dia telah memahami pelajaran iman. Artinya, Yakub menunggu sinyal Tuhan untuk pergi. Hanya ketika Tuhan berbicara kepadanya, Yakub memutuskan untuk bergerak. Tuhan menyatakan dirinya kepada Yakub sebagai Allah yang di Betel itu dan memerintahkan Yakub untuk meninggalkan rumah Laban pulang ke negeri sanak saudaramu. Dengan kata-kata yang sama yang Tuhan gunakan untuk memanggil Abram untuk meninggalkan sanak saudaramu. Apa yang membantunya melihat bahwa sudah waktunya untuk pergi adalah sikap putra Laban dan Laban sendiri. Sebenarnya Yakub sudah lama meninggalkan kaum keluarganya yang licik ini, kalau saja bukan karena takutnya terhadap Esau. Sekarang ia merasa bahwa ia ada dalam bahaya dari anak-anak Laban yang karena ingin menguasai harta miliknya, mungkin akan berusaha untuk merebutnya dengan jalan kekerasan. Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 222. Oleh karena itu, dia mengambil keluarga dan harta miliknya dan pergi. Dengan demikian memulai fase lain dalam kisah agung umat perjanjian Allah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Fokus pelajaran kita di dalam Kejadian 30 ayat 25-43. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat ini, kita bisa mendapatkan informasi bahwa Tuhan memberkati Laban oleh karena Yakub, dan itu diakui oleh Laban itu sendiri di dalam ayatnya yang ke-27 bagian B. Dan Yakub telah tinggal selama 14 tahun di rumah Laban, dan Tuhan memberkati Laban oleh karena Yakub itu sendiri. Sekalipun Yakub bekerja keras untuk Laban, tetapi perkembangan ternak Laban ia akui sebagai berkat dari Tuhan. Dan Yakub mulai belajar bagaimana ia mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya Yakub memutuskan untuk pergi dari kehidupan Laban. Yakub mau pulang. Mengapakah Yakub mau pulang pada waktu itu? Oleh karena bisa jadi Laban itu kejam. Ia egois, hanya mau mementingkan akan dirinya sendiri, harta bendanya dengan memanfaatkan Yakub. Dan ia rindu kepada orang tuanya. Lalu ada janji Tuhan tentang Kanaan. Kalau kita membaca di dalam Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 222, di sana dikatakan bahwa sebenarnya Yakub sudah lama mau meninggalkan kaum keluarganya yang licik ini, yakni Laban. Kalau saja bukan karena takutnya terhadap Esau. Ia merasa bahwa ini adalah waktunya yang tepat untuk meninggalkan Laban. Oleh karena ia berpikir bahwa ia dalam bahaya dari anak-anak Laban yang karena ingin menguasai harta miliknya, mungkin akan berusaha untuk merebutnya dengan jalan kekerasan. Itulah sebabnya Yakub memutuskan untuk mengambil keluarganya beserta dengan ternaknya, lalu pergi meninggalkan Laban. Tetapi Laban tidak mengizinkan. Laban menahan Yakub. Bukan demi Lea dan Rahel maupun anak-anak Yakub, tetapi demi dirinya sendiri. Dan ini menggambarkan ketamakan, membuat Laban menjadi orang yang luar biasa egoisnya. Apakah kita juga membiasakan diri
untuk tamak di dalam kehidupan kita, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita sendiri. Lalu ada yang dilakukan oleh Yakub dengan Laban, yakni melakukan perjanjian. Yakub juga memikirkan rumah tangganya sendiri, dan itu memang merupakan kewajibannya untuk mengurus dan memperhatikan akan rumah tangganya. Lalu Laban menanyakan apa yang Yakub mau minta sebagai upah, dan inilah usul Yakub di dalam ayatnya yang ke-31 sampai 33. Dan permintaan Yakub hanyalah sederhana, yakni kambing yang lahir dengan bintik atau belang dan domba dengan warna hitam atau gelap adalah ternak yang akan menjadi bagian yang dia miliki. Dan pastinya Laban senang dengan permintaan dari Yakub, karena ia berpikir bahwa domba dengan permintaan tersebut sangatlah jarang dan justru akan membawa keuntungan kepada Laban. Laban pun dengan cepat menyetujui apa yang diminta oleh Yakub. Namun apa yang terjadi kemudian? Yakub malah memperoleh banyak kambing domba sehingga harta Yakub menjadi sangat banyak. Pertanyaannya adalah, apakah keberhasilan Yakub dalam memperoleh kekayaan tersebut semata-mata disebabkan oleh kepintarannya atau faktor lain? Tidak. Ternyata Yakub pun tahu dan percaya bahwa bukan karena kemampuan dirinya ia berhasil, tetapi karena ada Allah yang telah memberkati dirinya dengan keberhasilan. Belajar dari peristiwa Yakub dan Laban ini, hendaknya kita terus menjadi rendah hati, tidak menjadi sombong bila kita berhasil. Sebab keberhasilan itu kita peroleh karena Allah berkenan untuk memberkati kita di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi seperti Yakub, bukan seperti Laban. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Allah akan terus memberkati kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.